Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in nabiyin wa samitin. Tumila hadratin masyayikhina wa syayyihatin wa syayyihatin. Kama sanni bi hadzal kitab lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meneruskan pengajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu utawi fasal kang kaping 3 iku fi adabihi kang tetep ing dalem mertelakaken tatak ramane saum. Wa hiya utawi adabihi iku sittatun ana 6. Ahaduha utawi kang kaping sijine sittah iku hafdzul lisani jaga lisan wal jawarihi lan pira-pira anggota anil mukhalafati saking penyimpangan. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang etikanya berpuasa. Puasa itu termasuk ibadah yang bahkan di pengajian yang lalu dikatakan ibadah puasa itu lain daripada yang lain, karena ibadah puasa untuk Allah dan yang akan menanggungnya adalah Allah langsung. Cuman perlu diketahui bahwa seperti bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lainnya. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Seperti halnya kita berharap kedatangan tamu agung dari negara lain, dari daerah lain, kita berusaha menyambutnya bersama-sama. Bahkan kalau bulan Ramadan dinantikan oleh ribuan umat Islam, jutaan umat Islam di dunia, kemudian kita menyambutnya tamu agung itu di bandara. Apa yang kita harapkan dari tujuan menyambut tamu agung itu? Tamu agung itu akan menyapa kita, akan membalas sapaan kita, dan akan mau bersalaman dengan kita, kemudian yang paling akhir mau bersinggah di rumah kita. Bagaimana agar supaya tamu agung Ramadan ini betul-betul singgah di rumah kita, singgah di hati kita? Dalam pasal yang ketiga ini adalah menjelaskan tentang etika-etikanya orang yang berpuasa, baik itu puasa bulan Ramadan pada waktu sekarang ini maupun puasa-puasa yang lainnya. Ahaduha, yang pertama, adabnya, etikanya orang yang berpuasa adalah menjaga lisan, menjaga mulut dari perkataan jelek, dari menjelek-jelekan orang lain, dari ghibah, dari menggunjing. Ghibah apa? Membicarakan orang lain ketika orang lain mendengarnya tidak merasa enak di hati. Wal jawarih 'anil mukhalafati, dan menjaga anggota tubuh kita dari penyimpangan-penyimpangan. Seperti yang sekarang misalnya, karena hampir semua orang pegang HP dan bermedsos, menjaga dari menyebar berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Lalu harus bagaimana menjaganya? Ya, kita mending men-share berita-berita atau sesuatu yang mengandung berita positif. Seperti misalnya sekarang lagi ada wabah virus COVID-19. Ya, memang kadang-kadang berita yang berkaitan dengan penjagaan kesehatan, meningkatkan imun agar supaya tetap dalam keadaan sehat, baik itu sehat di badan maupun sehat pikiran. Itu kita penting membaca berita-berita yang rujukannya yang
Referensinya jelas dari ahli kedokteran. Nah, jangan sampai kita meng-share atau meng-like atau meng-subscribe berita yang tidak jelas infonya dari siapa. Itu termasuk dari adabnya kita berpuasa saat ini. Juga perlu diketahui bahwa ibadah, termasuk di sini adalah ibadah puasa, ada macam-macam tingkatannya. Ada tingkatannya seperti seorang hamba dengan sayyidnya, dengan tuannya. Dia asal patuh kepada sayyidnya agar supaya mendapatkan upah yang besar, agar supaya mendapatkan imbalan yang besar. Kemudian yang kedua, peribadatan seperti layaknya seorang pedagang. Orang pedagang itu modalnya sedikit, dia bagaimana berusaha supaya mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya, baik itu untung di dunia maupun di akhirat. Itu macam yang kedua. Macam yang ketiga, orang yang beribadah, orang yang berpuasa seperti layaknya seorang ibu yang memberikan kasih sayangnya kepada anak. Seorang ibu siapa saja, seorang ibu manusia dengan anaknya yang bayi atau anaknya sudah remaja atau itik, induknya kepada itik atau hewan-hewan yang lainnya, itu memberikan kasih sayangnya tanpa menginginkan balasan apa-apa. Yang hanya ibu inginkan adalah kebahagiaan anaknya. Tatkala anaknya bahagia, maka seorang ibu pasti bahagia. Bahkan seorang ibu rela mati demi keselamatan anaknya tanpa menginginkan apa-apa. Kemudian yang keempat, tingkatan ibadah yang paling atas adalah imanan wahtisaban, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya Allah senang kepada kita, Allah perhatian kepada kita. Memang agak mirip ya antaranya yang nomor 3, tingkatan ibadah seperti seorang ibu dengan anaknya. Tetapi kalau seorang ibu itu tidak ada menginginkan apa-apa, murni hatinya seorang ibu itu tidak ada unsur mencari ridho anaknya atau ridho siapapun, ya refleks memberi pertolongan kepada anaknya. Ada suara anaknya nangis, kenapa nak? Ada apa? Bahkan bayi atau anaknya orang lain sedang nangis, itu ingatnya anak sendiri, siapakah yang nangis? Ada perlu apakah? Apa perlu bantuan kita? Nah, itu hati seorang ibu. Tetapi dalam tingkatan yang keempat ini adalah murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau beribadah puasa tingkat yang mana, atau kita melihat diri kita masing-masing, kita baru di level mana. Apa masih level pertama, mengharapkan biasanya definisi daripada wajib, melakukan sesuatu mendapatkan pahala, jika tidak melakukan akan mendapatkan dosa. Itu berarti tingkatannya seorang hamba. Kemudian yang ketiga, tingkatannya seorang pedagang, pokoknya pengen untung yang banyak-banyak. Nah gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dalam daunya Kanjeng Nabi Muhammad, "Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Man utawi sapane iku lam yada' ora tinggal sapa man qaulaz zuri ing omongan goroh wal amalan langkoni bihi kelawan zur, falaisa mangka ora ana iku lillahi kedue Allah apa hajatun hajat fi ayyada ing dalam minta ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan inumane man. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau perkataan jelek, berarti otomatis melakukannya. Ketika berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum, itu bukan yang dibutuhkan oleh Allah. Ini adabnya orang yang
berpuasa. Jadi bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja mulai dari subuh sampai maghrib kemudian sudah. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Wa qala alaihi salam rubbama qaimin pirang-pirang utawi pirang-pirang wong kang menghidupkan malam hadzuhu utawi bagiannya qaim min qiyamihi saking jumenenge qaim iku as-saharu begadang. Banyak sekali orang yang menghidupkan malam yang didapatkan hanya begadang, hanya melek. Wa rubbama shaimin hadzuhu min syahmi al-ju'u wal 'atashu. Dan banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kita puasanya hanya lapar dan haus saja, atau misalnya melek di waktu malam kemudian hanya meleknya saja. Ya tentu peribadatan yang lain juga harus diniati dengan niat yang benar. Asani utawi kang kaping pindho iku idza du'aya ing dalam nalikane den undang sapa man ila ta'amin maring mangan wa huwa hale utaiman iku shaimun wong kang puasa. Fal yaqul mangka becik ucapan man inni shaimun. Yang kedua, termasuk menjaga ucapan adalah ketika diundang untuk makan maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini berarti lumrahnya kalau puasa sunnah. Kalau sekarang sih selama orang Islam ya semuanya sedang melakukan puasa kecuali perempuan yang sedang uzur ya atau sedang sakit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza du'a ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Yadhkuru eling sapa wong dzalika ing mengkono-mengkono falyaqul inni shaimun i'tidzaran ing alasan ila da'i mari wong kang undang. Ketika ada orang mengajak kita makan sementara kita dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Itu alasan kepada orang yang mengajak makan kepada kita. Li alla yang kasira qalbuhu supaya hatinya tidak terpecah. Fa in khafa ar-riya'a warra bi'udhrin akhar. Kalau takut riya, masa puasa harus ngomong-ngomong sehingga kita enggan untuk mengatakan ini shaimun, maka katakanlah alasan yang lain. Misalnya ayo makan, tapi kamu sedang puasa. Sebentar ya, saya mau ke belakang atau saya mau ada keperluan sebentar ke situ. Ucapkanlah, katakanlah alasan-alasan yang lain. Wa asalisu ma yaqulu idza afṭara. Asalisu utai kang kapintul iku ma perkara yaqulu kang ngucap sapa wong ima idza afṭara ing dalam nalikane buka sapa man. Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yaqulu idza afṭara dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu. Dhahaba ilang apa adh-dhama'u haus wa batalat lan teles apa al-uruqu pira-pira otot wa sabatalan tetep apa al-ajru ganjaran insyaallah. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan ketika berbuka puasa? Seperti yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi, jika ada orang berbuka puasa, maka katakanlah dzahabadzomau, maksudnya orang yang berpuasanya dzahabadzomau wa batalatil uruqu, semoga Allah menghilangkan rasa dahaga dan membasahi otot dan memberikan pahala insyaallah. Waruya ayatun di riwayat lain dikatakan kana yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dugusti Allah laka ikut tetep kedua panjenengan atau laka kedua panjenengan sumtu puasa sapa ingsun wa ala rizqika lan ing atase rezeki panjenengan aftartu buka puasa sapa ingsun. Di riwayat lain mengatakan ada kata-kata Allahumma laka sumtu yang biasa kita baca gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah.
Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis lain dikatakan alhamdulillahilladzi a'anani. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah allazi rupane zat a'anani kang nulungi sapa allazi ing ingsun fasumtu mangka puasa sapa ingsun wa razaqani lan rezekine sapa allazi ing ingsun fa aftartu mangka buka puasa sapa ingsun. Dalam hadis lain dikatakan membaca alhamdulillahilladzi segala puji untuk Allah, milik Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku berpuasa. Kalau tidak atas pertolongan Allah, kita nggak akan kuat tidak makan dan minum dari mulai pagi sampai maghrib. Dan yang telah Allah berikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka puasa. Ya, meskipun adanya hanya air putih, meskipun adanya hanya korma 1 biji, itu tetap saja rezeki dari Allah. Ar-rabi'u kang kaping 4, adab orang yang berpuasa yang keempat adalah iku ma perkara yufdaru kang den gawe buka puasa apa alaihi ma wa huwa utawi ma yuftaru alaih iku rutobun korma teles au tamrun atau korma garing au maun atau banyu li annahu karang temen seutuhune ma yuftaru alaih iku ruwiya anhu alaihi salam annahu temen satune kanjeng Nabi iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yafturu buka puasa sapa kanjeng Nabi qabla ayyusolli ing dalam sadurunge yen salat sapa kanjeng Nabi ala rutobatin ing atase pira-pira korma teles fa illam yakun mangka lamun ora ana apa rutobat iku fatamaratin mangka pira-pira korma garing fa illam yakun mangka lamun ora ana apa tamarat hasa mangka nyawuk sapa kanjeng Nabi hasawatin ing pira-pira cawukan mimma in saking banyu. Etikanya orang yang berpuasa adalah sesuatu yang dimakannya pertama korma yang basah, korma yang masih basah, seger. Kalau tidak ada, au tamrun atau korma kering. Kalau tidak ada lagi, au maun atau air. Atau ada, tetapi memilih air putih. Li'annahu ruwiya alaihi salam annahu kana yafturu qabla ayyusolli ala rutobatin. Karena di dalam hadis dikatakan kanjeng Nabi pun berbuka puasa sebelum sholat. Berbuka puasa sebelum sholat dengan korma yang basah. Fa illam yakun, kalau tidak ada korma basah maka korma kering. Sekarang kan korma jenisnya banyak ya, apalagi sekarang Masya Allah sudah berbagai macam korma. Kalau saya tahunya entah itu korma sukari, apa korma ajo, apa pokoknya korma lah yang biasanya kita dapatkan, kita tahu dari orang sepulang umrah atau sepulang haji. Sekarang Masya Allah sudah banyak sekali jenis korma, tinggal memilih apa seleranya. Fa ilam yakun, kalau tidak ada korma basah, korma kering, maka minumlah dengan 1 teguk atau beberapa teguk air. Jadi memang puasa itu Masya Allah, arti daripada puasa sendiri adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Kalau kita berpuasa berarti menahan dari melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan sebelum berpuasa. Kita sering mayoran, kita sering apa? Kumpul-kumpul. Apa? Selain kalau mayoran bahasa santri, kalau selain santri apa? Biasanya apa? Ya kita kumpul di kafe mana, di warung mana, di rumah makan mana gitu ya. Kemudian puasa kita ditahan. Selain itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, dari perkataan yang tidak bagus, dari mengelek berita yang kurang bagus, atau menge-share berita-berita hoax. Ya meskipun setelah bulan puasa seterusnya juga begitu, cuma ditekankan dalam berpuasa ini agar puasa betul atau agar puasa lebih dari puasa. Nggak tahu apa tuh puasa lebih dari puasa. Ya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Itu. Memperbaiki diri, memperhatikan kualitas diri agar lebih berkualitas, agar menjadi manusia yang paripurna dalam bulan puasa ini. Amin Allahumma amin. Wa qala alaihi salam idza kana indalam nalikane ana sapa ahadukum iku iman wong kang puasa
falyufdir 'ala tamri fa illam yajid fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Kenapa kok pilihan puasanya air? Karena air itu adalah suci. Al-khamisu utawi kang kaping kelima wasadisulan kaping 6 iku ta'jilul fitri, age-age buka puasa. Wa ta'khirus sahuri lan ngakhiraken sahur. Liqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanya dawuh tasahharu pada sahura sira kabeh fa inna fis sahuri karena teman satuhune ing dalam sahur barokatan ana barokah. Kemudian etikanya, adabnya orang yang berpuasa yang kelima dan keenam adalah mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini sunnah karena Kanjeng Nabi juga dawuh tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah. Sahur itu sunnahnya jam berapa? 2/3 malam yang akhir ya. Dan setelah istirahat ya. Fa inna fis sahuri barokatan, karena di waktu sahur terdapat barokah, terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Jadi bukan jam 12, bukan jam 11, itu makan malam ya. Karena sahur ini adalah 1/3 malam yang akhir. 1. Mempercepat berbuka puasa. Wa qala alaihi salam juga Kanjeng Nabi dawuh la yazalu ora gingsir-gingsir sapa annas manungsa iku bi khairin kelawan kebagusan ma'ajjalu selagine pada mempercepat sapa nas al-fitra ing buka puasa. Manusia semuanya selalu dalam keadaan kebaikan selama mempercepat buka puasa. Berarti ini maksudnya adalah manusia yang berpuasa. Berarti termasuk manusia yang baik adalah mempercepat buka puasa. Bukan berarti mempercepat minumnya glogok-glogok atau makannya buru-buru, bukan. Menyepatkan atau mendahulukan buka puasa itu daripada sholat. Wa qala alaihi salam, qala Allah azza wa jalla di hadis qudsi, ahabbu ibadi utawi den demen-demene pira-pira kaula ingsun ilayya maring ingsun iku ajaluhum luwi cepet-cepeten ibadi apane fitron buka puasae. Kanjeng Nabi dawuh bahwa Allah bersabda, hambaku yang paling saya cintai adalah hambaku yang mempercepat buka puasanya. Begitu tung bukan cepat-cepat belum buka puasa ya. Hati-hati, sekarang musim puasa banyak suara-suara yang mengecoh kita. Suara azan dikiranya azan maghrib, ternyata mau azan kan pasti lafaz azan yang pertama Allah ya. Dikiranya suara Allahu Akbar adalah Allahumma. Masya Allah. Ya memang lucu dan memang kadang-kadang nyata seperti itu tuh. Kalau perempuan sih insya Allah terbiasa puasa di lain bulan puasa ya. Karena ada nyaur, ada membayar hutang puasa saat tidak puasa, saat kedatangan tamu di bulan Ramadan. Biasanya siapa yang tidak biasa puasa selain bulan Ramadan? Ya ada sebagian laki-laki. Contohnya juga di internet itu orang laki-laki atau anak kecil yang lagi latihan puasa ya. Jadi kalau sudah sore makanannya sudah nyanding. Nanti bolak-balik melihat jam. Jamnya sudah 5:30 lebih, padahal jamnya mati. Ya, yang namanya orang pengen makan kadang-kadang tidak teliti, ini sudah surup apa belum, ini sudah waktunya mau berbuka puasa, mau masuk maghrib apa belum, dia tidak konsen. Pokoknya ini sudah asar, maka berarti sebentar lagi berbuka puasa. Ma'ajjala selagine ngageaken sapa annas subhanasa al-fitra ing buka puasa li annal yahuda karena temen saatene wong Yahudi wan Nasara lan wong
Nasrani iku yuakhiruna pada ngakhirakan sapa Yahuda wan Nasara. Dalam dawuhnya Kanjeng Nabi yang lain, la yazalu ora gingsir-gingsir apa ad-dinu agama iku zahiron menang. Agama selalu menang selama manusia mempercepat berbuka puasanya. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengakhirkan. Jadi bukan orang Islam pun puasa. Makanya Kanjeng Nabi mensunahkan puasa Senin dan Kamis itu karena katanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu puasa di hari Senin. Supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka juga disunahkan hari Kamis. Qala dawu sapa Amr bin Maimun kana ana sapa ashabu Muhammadin pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajalan nasi paling cepat-cepatnya manungsa apane iftaron buka puasa wa abqahum lan paling kendo-kendoe nas apane sahuron sahure. Dari Amr bin Maimun menceritakan bahwa para sahabat Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paling cepat berbuka puasanya dan paling akhir sahurnya. Siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan para sahabat, para tabi'in, para ulama dan Kanjeng Nabi? Tentunya para ulama, para tabi'in, para sahabat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya masih menggunakan makna Jawa ini, saya masih tabarukan dan tafaulan kepada kiai dan ibu nyai saya dan para ulama-ulama yang masih menggunakan makna Jawa. Siapa lagi yang akan melanggengkan atau melestarikan bahasa Jawa kalau bukan kita sendiri? Wa inna ma akhara ing pastine ngakhiraken sapa wong as-sahura ing sahur ya taqwa supaya kuat sapa wong bihi kelawan sahur ala shaumi ing atase puasa. Tadi mempercepat berbuka puasa. Kemudian kenapa sahur kok akhir? Supaya puasanya kuat. Karena satu hari penuh kita tidak makan dan tidak minum. Likalla yujhidahu supaya orang mayahaken ing wong apa as-shaumu puasa. Supaya puasanya tidak membuat berat. Kalau tidak sahur, biasanya ada ya anak kecil ini. Ayo puasa ya, atau tiba-tiba di tengah siang begini, aduh lemes pisan. Kenapa sih mau lemes? Beli sahur sih. Itu adalah modus supaya tidak jadi puasa. Nah, makanya karena kamu tidak mau sahur, dibangunkannya susah, makanya harus sahur sehingga nanti supaya puasanya kuat. Fatuqaidahu maka sebab males akan apa saum ing wong angkathirin saking akeh minat taati saking pira-pira amal ngabukti maring Allah. Kalau puasanya lemes, payah, maka menjadikan malas. Nah, seperti anak kecil tadi contohnya malas meneruskan puasa. Kalau kita lemes jadinya pengen malas-malasan tidur saja. Wong sahur saja kadang kita, jangan bohong. Sahur pun kita tetap lemes kan. Kalau kita tidak ingat bahwa Masya Allah ada hal yang penting, ada hal yang perlu kita isi. Bagaimana supaya benar-benar bulan Ramadan itu hadir pada diri kita, sehingga kita harus melawan kemalasan itu. Di antaranya ya tadi, supaya kuat puasanya kita melakukan sahur. Waqad kana teman-teman anak iku baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina sholati lan indalam antara salat Kanjeng Nabi apa qadru khamsina kira-kira 50 apane ayatan maca ayat Al-Qur'ane. Dan memang antara sahurnya Kanjeng Nabi dan sholat subuhnya Kanjeng Nabi itu kira-kira 50 ayat Al-Qur'an. Makanya antaranya terakhir sahur biasanya ditandai apa? Imsak. Biasanya kalau tanda-tanda imsak ngiung apa ya, macam-macam lah tandanya imsak itu, bel yang lain daripada yang lain. Nah, itu adalah terakhir kita makan sahur. Ikhtiyat. Sebenarnya terakhir pisan itu ya fajar ya. Cuman kan kita apa betul kalau deng-deng subuh itu pas terakhir fajar kan belum tentu. Bisa juga berapa menit yang lalu kemudian baru kentong subuh. Makanya antaranya imsak sahur terakhir dengan sholat subuh
itu kira-kira Kanjeng Nabi 50 ayat itu sudah dikira-kirakan. Wa inna ma ajjalan aing pestine age-age sapa al-fitra ing buka puasa li'annal ju'a karena temen saatuhune lapar wal atosha lan haus rubama dorro terkadang bahayani opo bihi ju' wal atosh. Kenapa sih suruh dipercepat-cepat buka puasanya? Karena terkadang lapar dan dahaga itu membahayakan. Jadi harus segera dibatalkan dengan makan 1 butir kurma atau 3 butir kurma atau 3 teguk air. Falau wajha mangka ora ana dalil iku wujud ila ibdalin nafasi maring ngende-ngende awak ilidzalika maring mengkor-mengkor iftar, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa diperbolehkan, tidak ada dalilnya memperlambat berbuka puasa, itu tidak ada dalilnya. Nantilah buka puasanya, sholat dulu, kemudian deres dulu. Kan kita katanya dianjurkan untuk banyak deres Al-Quran, nantilah sholat dulu, deres Quran dulu baru. Tidak begitu. Kalau sudah waktunya berbuka, segera berbuka puasa. Misalnya tanggung deresnya, tanggung pengen sholat dulu silahkan, baru nanti kemudian makan besarnya atau makan 1 piringnya setelah sholat dan setelah deres. Yang terpenting kita mempercepat berbukanya. Ma'anau sertane teman satuna kelakuan ilkula qurbata ora anak-anak ngamal ngepar fihi ing dalam ibadalan nafas, karena tidak termasuk mendekatkan diri kepada Allah memperlambat buka puasa itu. Wa qad ru'iya teman-teman sedhen tingali apa ba'du dzurafa'is salafi, setengah pira-pira wong baguse ulama salaf. Yaqulu mangan atau dahar sapa ba'du dzurafa'is salaf fi suqi ing dalam pasar. Faqila mangka den ucapaken lahu maring ba'du dzurafa'is salaf fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono yaqulu fi suq. Faqala mangka nuli jawab sapa ba'du dzurafa'is salaf matlul ghani ngende-ngendene wong kang sugih iku zulmun zalim. Juga ada sebagian dzurafa'is salaf, ulama salaf, saat datang berbuka puasa beliau makan di pasar. Beliau lagi di pasar, segera berbuka puasa di pasar. Sehingga kemudian ditanya, "Kenapa Anda berbuka? Ini kan pasar." Kemudian beliau menjawab, matlul ghani zulmun. Memperlambatnya orang yang kaya, berarti dalam ini adalah berbuka puasa, itu juga zalim. Jadi berbuka puasa sampai kemudian berbuka puasa di pasar, kemudian baru pulang. Begitu kira-kira adab-adabnya orang yang berpuasa, di menghidupkan atau puasa kita, bagaimana puasa kita agar lebih puasa. Atau apalagi kita bisa kita viralkan kata-kata ini agar Ramadan benar-benar hadir di rumah kita, maka kita betul-betul menyambutnya bulan Ramadan yang suci ini. Ini masih jauh ya, apalagi kita perempuan kadang terhambat, ada beberapa hari kemudian tidak berpuasa, kemudian melakukan puasa lagi, biasanya kan agak berat lagi gitu ya. Tapi ini masih jauh, ini baru berapa hari? 6 hari bulan Ramadan, berarti masih banyak waktu kita menghadirkan Ramadan pada diri kita masing-masing, memperbaiki diri agar lebih berkualitas lagi. Jangan leha-leha, karena bulan Ramadan datangnya hanya 1 kali, 1 bulan dalam 1 tahun. Baik itu tarawehnya, atau deres Al-Qur'annya, membaca kitabnya, membaca cerita-cerita yang mengandung hikmah, membaca buku-buku yang bermanfaat, apa saja. Jangan istilahnya supaya tidak sia-sia kita menghadapi atau menyambut bersama bulan Ramadan yang suci ini.
Paham ya? Tentang etika-etika berpuasa. Saya cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca tibir dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.